Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, dalam strategi Customer Relationship Management ada satu aspek yang sangat penting dan kita bisa sebut bahwa ini sebagai tulang punggung daripada implementasi CRM, yaitu marketing database. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas marketing database, khususnya dalam implementasi CRM, Customer Relationship Management. Nah, teman-teman, dalam video kali ini mengenai Customer Database, mengenai marketing database, saya akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah mengapa database ini penting, kemudian yang kedua adalah segmentasi pelanggan, yang ketiga saya akan membahas bagaimana menyusun program penjualan dengan berbasis data, jadi bukan lagi berdasarkan asumsi, tapi dengan data. Kemudian kita menciptakan program penjualan seperti apa. Dan yang keempat, saya akan membahas bagaimana meningkatkan conversion rate atau closing rate menggunakan data. Dan yang kelima adalah bagaimana kita mulai menyusun database pelanggan. Nah, teman-teman, berkaitan dengan database pelanggan ini, ada beberapa buku yang teman-teman bisa baca, pelajari, karena ini membahas dengan sangat rinci. Ada bagaimana membuat creating a data-driven organization, ada The Power of Customer Database, ada bercerita dengan data atau storytelling with data, kemudian ada data visualization dan yang lainnya, rahasia big data, kemudian data mining dan seterusnya, dan sehingga kita nanti semakin kaya bagaimana memaksimalkan bisnis dengan menggunakan data, begitu ya. Nah, teman-teman, dalam implementasi CRM yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, konsepnya adalah bagaimana kita memiliki data pelanggan, memiliki customer, kemudian customer kita lakukan segmentasi, dari segmentasi kemudian kita menyusun benefit. Nah, setelah menyusun benefit kemudian kita membuat loyalty program, yaitu melakukan delivery benefit kepada customer untuk tujuan relationship, retention, recovery maupun referral. Nah, dalam implementasi CRM ini, teman-teman, mulai dari bagaimana membangun database, melakukan segmentasi data, menyusun benefit, kemudian membuat loyalty program, dasarnya adalah data. Itulah kenapa tadi kita sebut bahwa data ini menjadi tulang punggung daripada implementasi Customer Relationship Management. Oh ya, ada satu hal lagi, bahwa loyalitas dulu kita bahas ditentukan oleh 3 faktor. Brand, value, dan relationship. Value, brand, dan relationship ini bisa kita maksimalkan, bisa kita implementasikan dengan baik untuk menghasilkan loyalitas. Ini juga ada peran yang sangat penting dari adanya data pelanggan yang kita miliki. Oke, teman-teman, mari kita bahas yang pertama, mengapa database itu penting. Bayangkan teman-teman memiliki bisnis, kemudian data yang dimiliki adalah data nama dan nomor telepon saja. Ya, tentu akan menjadi berat gitu ya. Hanya nama dan nomor telepon, nggak tahu bahkan tanggal lahirnya kapan, dia belinya produk apa saja, alamatnya di mana, hobinya apa, kemudian sudah menjadi pelanggan kita berapa lama, nggak ada datanya. Datanya hanya nama dan nomor telepon. Maka tidak banyak yang kita bisa lakukan kecuali coba-coba. Ya, siapa tahu berminat. Nah, itu kondisinya. Lain halnya kalau misalnya kita memiliki data yang sangat baik, bahkan kita punya nama panggilan, kemudian tanggal lahir berarti usia, kemudian jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita bisnisnya adalah produk kesehatan, maka kita punya data berat badan, data cek kesehatan, kolesterolnya berapa, kemudian trigliseridnya berapa, gula darahnya berapa, kemudian hobi, kegiatan olahraganya seperti apa. Kalau kita bisnis kesehatan, maka data-data itu akan sangat penting untuk kita gunakan dalam hal kita nanti memberikan pelayanan dan produk yang baik kepada pelanggan. Nah, sayangnya belum tentu kita memiliki data sebaik itu. Kelangsungan bisnis itu sangat ditentukan oleh berapa banyak pelanggan loyal yang kita miliki, pelanggan yang menggunakan produk dan jasa kita. Pelanggan yang belanja lebih banyak
Karena pelanggan loyal itu akan belanja lagi, belanjanya semakin lama semakin banyak. Kemudian mereka sebagai sumber profit, dan bahkan mereka merekomendasikan produk dan layanan kita kepada customer lain. Betapa pentingnya kita menjaga pelanggan untuk menjadi loyal. Nah, bagaimana menciptakan loyalitas pelanggan di era kompetitif ini? Implementasi strategi CRM, Customer Relationship Management, yaitu strategi bagaimana kita memaksimalkan hubungan di setiap siklus pelanggan, baik pada saat dia sebagai suspek, prospek, initial customer, repeater, kemudian menjadi loyal customer. Nah, hubungan di setiap level pelanggan itu, di setiap siklus pelanggan itu dimaksimalkan dengan strategi CRM. Nah, bagaimana CRM bisa menciptakan loyalitas pelanggan? Caranya adalah bahwa dalam strategi CRM kita membangun hubungan, membangun relationship dengan pelanggan melalui interaksi yang benar. Dan relationship inilah yang akan menghasilkan loyalitas. Pelanggan tetap menggunakan produk dan layanan kita. Nah, apa pentingnya kita memiliki pelanggan loyal? Yang pertama sudah pasti, kalau pelanggan itu loyal, kita tidak perlu menggunakan banyak biaya promosi untuk menghasilkan penjualan. Kemudian, ya closing rate kita pada saat melakukan penjualan juga lebih baik. Mereka nyaman berbisnis dengan kita, bertransaksi dengan kita. Mereka pemaaf bahkan, dan mereka beli lagi dan beli lagi, sehingga menguntungkan untuk bisnis kita. Dan kadang-kadang mereka juga menjadi duta penjualan gratis. Mereka merekomendasikan produk dan layanan kita kepada customer yang lain. Dan pelanggan loyal itu biasanya tidak sensitif terhadap harga. Kadang-kadang harganya berubah, tapi karena hubungannya sudah terlanjur baik, sudah terlanjur nyaman, maka itu nggak terlalu dihiraukan oleh mereka. Ini pentingnya pelanggan loyal, dan pelanggan loyal akan membuat program-program yang kita jalankan menjadi lebih efektif. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu betapa pentingnya pelanggan loyal, maka bagaimana kita harus mengupayakan supaya kita memiliki pelanggan loyal melalui strategi CRM. Dan tadi implementasi CRM, strategi CRM, kita memerlukan yang namanya database. Database sebagai tulang punggung implementasi CRM. Mari kita lihat urutannya. Kita punya data pelanggan, kemudian data pelanggan ini kita analisa portofolio pelanggan, kita lakukan analisa pelanggan, segmentasi, dan seterusnya. Selanjutnya kita menyusun benefit sesuai dengan profil pelanggan. Customer aktif dikasih program apa, customer pasif programnya apa, customer kelas A programnya apa, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Customer yang pakai satu produk programnya apa, customer yang pakai dua produk programnya apa, dan seterusnya. Kita menyusun benefit, dan kemudian benefit itu kita delivery kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program yang tujuannya adalah 4R, untuk relationship, untuk retention, recovery, ataupun referral. Menciptakan atau menghasilkan pelanggan loyal. Jadi urutannya, implementasi CRM dan database sebagai tulang punggung, bahwa kita punya data pelanggan kita analisa, kemudian kita menyusun benefit sesuai dengan hasil analisa, kemudian benefit tadi kita delivery dalam bentuk loyalty program, dan terciptalah pelanggan loyal. Nah, cara kerjanya seperti itu siklusnya. Dan tadi di depan juga sudah kita lihat bahwa konsep CRM secara garis besar adalah kita memerlukan data sehingga implementasi CRM bisa berjalan dengan baik. Intinya bahwa teman-teman, hanya benefit atau program yang sesuai dan yang memberikan solusi kepada pelanggan yang akan menghasilkan loyalitas. Kalau misalnya kita membuat benefit berupa diskon, ternyata bukan diskon yang dicari pelanggan, ini nggak sesuai. Kalau misalnya kita membuat program cashback, tapi bukan cashback yang membuat pelanggan itu cari, bukan itu yang dicari, maka nggak sesuai, nggak akan menghasilkan pelanggan loyal. Kalau misalnya kita membuat benefit berupa produk yang berkualitas, ternyata pelanggan yang dicari bukan dari sisi kualitas, tapi yang penting harganya terjangkau, maka ini nggak nyambung. Maka benefit yang sesuai dan memberikan solusi kepada pelangganlah yang akan menghasilkan
loyalitas. Nah, konsep CRM menciptakan pelanggan loyalitas adalah dengan cara melakukan delivery benefit, tapi benefit yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan, keinginan, kemudian problem dia apa, kita berikan solusi dengan benefit itu. Itulah mengapa teman-teman database menjadi mutlak dalam implementasi CRM. Mengapa? Karena informasi itu sifatnya mutlak. Informasi kita gunakan sebagai insight untuk kita memahami pelanggan dan kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Istilahnya bahwa kita memiliki data, itu tujuannya kemudian data kita gali, kita dalami, dan kita selami. 3M ya. Menggali, mendalami, dan menyelami sehingga kita benar-benar paham apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, apa yang pas untuk kita berikan kepada pelanggan. Jadi database itu sifatnya mutlak dalam implementasi CRM karena sebagai sumber informasi, sebagai insight, dan kita gunakan untuk membuat keputusan. Oke teman-teman, jadi apa yang bisa didapat dari database kalau begitu? Ya, tadi kan database itu betapa penting sebagai informasi, sebagai insight untuk pengambilan keputusan. Nah, apa yang kita bisa dapat dari database? Yang pertama adalah kita bisa melakukan analisa deskriptif. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Mengapa penjualannya naik? Mengapa penjualannya turun? Berapa jumlah penjualannya? Berapa jumlah customer? Itu adalah apa yang terjadi. Data itu bisa kita analisa, namanya descriptive analytic. Kemudian yang kedua, teman-teman, database itu bisa memberikan informasi kepada kita dalam bentuk diagnostik analitik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa customer ini beli? Mengapa customer ini berhenti beli? Mengapa di wilayah itu omsetnya tinggi? Mengapa di wilayah itu omsetnya turun? Mengapa produk ini nggak laku di suatu wilayah, dan seterusnya. Diagnostik analitik. Itu yang bisa database berikan kepada kita. Yang penting, yang ketiga, tidak kalah penting adalah prediktif analitik. Nah, ini trennya seperti apa? Kemudian bisnis berkembang arahnya seperti apa? Trennya customer akan seperti apa? Customer ini 3 bulan ke depan bisa ditawari apa, dan seterusnya. Prediktif analitik. Dan yang keempat, database bisa memberikan informasi kepada kita dalam bentuk preskriptif atau petunjuk bagaimana kita mewujudkan sesuatu, gitu ya. Kalau tadi prediktif berarti apa yang akan terjadi kita bisa ramalkan. Kalau misalnya kita tidak melakukan apapun, berapa jumlah pelanggan yang akan pergi meninggalkan kita, itu prediktif. Ada namanya churn prediction ya dalam analisa, nantinya ada seperti itu. Jadi dari database kita ada 4 hal yang kita bisa lakukan analisa: deskriptif, analitik, diagnostik analitik, kemudian prediktif analitik, dan preskriptif analitik. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari database pelanggan. Apa manfaat database dalam implementasi CRM? Yang pertama sudah pasti, database akan bermanfaat kepada kita karena kita bisa melakukan segmentasi pelanggan. Kemudian database, dengan adanya database kita bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kita bisa melakukan profiling pelanggan, kemudian kita bisa mengenali pelanggan lebih dalam. Tadi 3M tadi, menggali, mendalami, menyelami, itu terhadap database. Kemudian kita bisa menentukan program upselling dan program cross-selling untuk pelanggan. Yang berikutnya, win-back program. Kadang-kadang ada pelanggan yang sudah tidak menggunakan produk kita lagi, bahkan sudah pindah kepada kompetitor, menggunakan produk lain, bukan produk kita lagi. Maka kita bisa membuat win-back program terhadap customer-customer seperti itu. Kita pelajari data mereka, profil mereka seperti apa yang sudah pindah kepada kompetitor, dan kita buat program yang sesuai untuk mereka, yang disebut dengan win-back program. Dan dengan memiliki database, maka kita bisa mengukur efektivitas sebuah program dengan sangat baik. Karena programnya custom, kemudian yang disasar pelanggan tertentu, yang diikutsertakan pelanggan tertentu, sehingga kita bisa melakukan pengukuran program dengan lebih efektif. Dan yang terakhir,
Dengan adanya database, manfaatnya yang terakhir adalah projection. Projection itu, misalnya kita punya customer yang belanjanya banyak. Kelompok customer yang belanja banyak ini ciri-cirinya seperti apa? Oh, tinggalnya di perkotaan, pengusaha, usianya 30-50 tahun, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri ini bisa kita gunakan untuk mencari pelanggan yang ciri-cirinya sama, karena ciri-ciri seperti inilah ciri-ciri pelanggan yang akan memberikan kontribusi dalam jumlah banyak. Itu projection. Nah, teman-teman, itu adalah manfaat dari data pelanggan dalam implementasi CRM. Oke, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan pertama, betapa pentingnya kita memiliki pelanggan. Yang kedua, kita akan bahas, teman-teman, mengenai segmentasi pelanggan. Jadi dengan adanya database, kita bisa melakukan segmentasi pelanggan. Nah, ini akan menjadi bahasan kedua di video kita kali ini. Segmentasi yang paling umum itu adalah segmentasi customer lifetime value. Kemudian ada segmentasi berdasarkan transaksi, ada monetary frekuensi, ada resensi monetary frekuensi, RMF. Segmentasi kemudian dan segmentasi yang lainnya. Mari kita lihat customer lifetime value sebagai contoh seperti ini. Misalnya kita punya pelanggan namanya siapa? Jeffrey. Jeffrey setahun belanja 35 juta. Dan Jeffrey dengan penanganan saat ini kita bisa pertahankan dia selama 10 tahun ke depan. Maka Jeffrey itu nilainya adalah 35 juta kali 10 tahun, berarti 350 juta. Maka customer lifetime value dari Jeffrey itu adalah 356 juta. Contoh kasus lagi misalnya ada James. James belanja kepada kita setahun 54 juta, 9, dan James bisa kita pertahankan selama 10 tahun ke depan. Maka uang kita yang ada di James itu adalah 549 juta. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita tahu bahwa customer ini value-nya 549 juta, customer itu value-nya adalah 358 juta, maka kita akan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Jadi customer lifetime value adalah mereka setahun selama ini belanjanya berapa, kemudian customer ini kita bisa pertahankan berapa lama kira-kira dengan implementasi CRM, 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Maka customer lifetime value adalah nilai dari pelanggan itu selama kita bisa mempertahankan. Nah, tentu ada rumusnya yang cukup rumit. Kita menghitungkan inflasi, memperhitungkan bunga, dan seterusnya, biaya, dan seterusnya, sehingga ini adalah hitungan kasarnya. Gambarannya kalau customer ini, customer lifetime value-nya adalah nilainya 500 juta, nilainya 300 juta. Gitu ya. Ada juga nanti customer yang customer lifetime value-nya kecil. Misalnya si Mike belanja 600.000 setahun dan kita pertahankan dia selama 10 tahun. Maka uang kita di dia hanya 6 juta. Perlakuannya beda nggak dengan customer yang James 549 juta tadi? Tentu saja beda. Nah, itulah pentingnya kita melakukan segmentasi berdasarkan customer lifetime value. Dan yang paling umum adalah segmentasi berdasarkan transaksi. Yang pertama adalah monetary. Monetary adalah berapa total belanja dia selama periode waktu tertentu. Biasanya setahun ya. Setahun. Nah, kalau dari contoh ini kita bisa lihat, kita memiliki pelanggan yang belanja setahunnya kurang dari 25 juta, itu ada 29 customer. Contoh ya. Di bisnis teman-teman bisa ditampilkan data seperti ini juga. Customer yang 25 sampai 50 juta, 8 pelanggan, dan seterusnya. Yang belanja setahun lebih dari 200 juta, 1 pelanggan. Berarti mana yang customer secara monetary paling tinggi? Yaitu 1 customer yang belanjanya di atas 200 juta. Nah, dari grafik ini nanti kita bisa pelajari berarti apa yang bisa kita lakukan. Yang belanjanya kurang dari 25 juta, yuk kita naikkan, ada 29 pelanggan, dan seterusnya. Ini segmentasi berdasarkan monetary. Ada juga segmentasi berdasarkan frekuensi. Setahun belanjanya berapa kali? Nah, ini kalau ini saya tampilkan contoh data dokter. Ada data dokter yang setahun itu meresepkan 250 kali. Ada juga dokter yang setahun meresepkan produk kita hanya 25 kali. Artinya rata-rata sebulan cuma 2 kali. Maka frekuensinya beda-beda. Kita kelompokkan pelanggan berdasarkan jumlah
berapa kali mereka melakukan transaksi selama 1 tahun. Nah, ini segmentasi berdasarkan frekuensi. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan transaksi ini, yaitu segmentasi berdasarkan resensi. Belanja terakhirnya kapan? Ada customer yang belanja terakhirnya 3 bulan yang lalu, ada customer yang belanja terakhirnya 6 bulan yang lalu, ada customer yang belanja terakhirnya setahun yang lalu, ada customer yang sudah lebih dari 24 bulan nggak belanja. Kita bisa kelompokkan pelanggan berdasarkan belanja terakhirnya kapan. Gitu ya, kalau ini contoh kasus data dokter, maka dokter ini meresepkan produk kita terakhir kapan? Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, atau bahkan lebih dari setahun yang lalu. Perlakuannya akan beda-beda. Perlakuannya beda-beda. Bayangkan kalau misalnya pada saat kita melakukan analisa, ternyata sebagian besar pelanggan kita resensinya adalah setahun yang lalu. Maka betapa banyak data pelanggan kita yang sudah lama nggak belanja kepada kita. Nah, itu resensi, terakhir belinya kapan. Nah, teman-teman, itu tadi setelah segmentasi berdasarkan customer lifetime value, kita melakukan segmentasi juga berdasarkan RFM, resensi, frekuensi, monetary. Resensi, belanja terakhirnya kapan, frekuensi setahun berapa kali, monetary setahun berapa rupiah yang mereka belanjakan untuk produk dan jasa kita. Kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan itu. Nah, ini contoh-contoh segmentasi pelanggan. Nah, tentu masih banyak sekali kita bisa melakukan segmentasi. Bisa segmentasi berdasarkan usia, segmentasi berdasarkan jenis kelamin, segmentasi berdasarkan ini pelanggan aktif, non-aktif. Kemudian segmentasi berdasarkan, oh, pelanggan itu hanya menggunakan 1 produk, pelanggan ini menggunakan 2 produk, pelanggan ini menggunakan 3 produk. Jadi jumlah produk yang dia gunakan. Nah, kalau dengan melihat tabel seperti ini, maka loh, ini customer ini loyal, tapi hanya menggunakan 1 jenis produk. Maka kita bisa cross-selling dengan menawarkan produk yang lain. Kita akan lebih mudah menawarkan kepada customer yang sudah menggunakan produk kita daripada customer yang sama sekali belum menggunakan produk kita. Apalagi kalau dia sudah menggunakan produk kita selama bertahun-tahun. Maka untuk masuk ke produk kedua, produk ketiga jauh lebih mudah. Karena trust itu sudah terbangun. Buktinya apa? Buktinya dia menggunakan produk kita selama bertahun-tahun, walaupun cuma 1 jenis produk. Maka kita bisa melakukan cross-selling. Kita juga bisa melakukan segmentasi berdasarkan, kalau misalnya ini jualan properti ya, ini kebetulan saya tampilkan data. Kalau misalnya kita jualan properti, data customer yang kita miliki, yang sekarang tinggalnya di rumah sendiri, berapa orang? Customer yang sekarang tinggalnya di kontrakan, berapa orang? Atau misalnya usia dari data prospek kita. Kalau misalnya kita tampilkan data berdasarkan usia, kemudian kita bandingkan dengan statistik kita, bahwa ternyata jualan rumah 70% pembelinya adalah usia 35 sampai 45 tahun. Oleh karena itu, maka data usia sangat penting untuk kita miliki. Kita melakukan segmentasi berdasarkan data usia, sehingga kita akan menyasar pelanggan yang usia berapa pada saat kita melakukan penjualan atau penawaran rumah tadi. Itu ya. Kemudian status pernikahan, ada single, menikah, janda, duda. Kemudian pekerjaan, wiraswasta, pegawai, profesional. Ini sangat penting. Ini sangat penting untuk bisnis kita, supaya kita bisa memilih prospek yang lebih hot dibandingkan misalnya segmen pelanggan yang lain. Nah, ini segmentasi berdasarkan pekerjaan, kemudian bisa juga bersegmentasi berdasarkan status pekerjaan, apakah dia staff, supervisor, manager, GM, direktur, bahkan owner dari sebuah bisnis. Kita bisa segmentasi customer berdasarkan status pekerjaan. Segmentasi berdasarkan agama, penting nggak? Penting. Pada saat kita melakukan relationship, ucapan selamat hari raya, Bu, selamat hari raya Natal, dan seterusnya. Itu data agama. Kemudian ada data apa lagi? Ya, masih banyak teman-teman, kita bisa melakukan segmentasi. Di beberapa contoh kasus, misalnya perusahaan pupuk itu ada 2 jenis, pupuk yang subsidi sama pupuk yang non subsidi. Ternyata pelanggan itu bisa dibagi, pelanggan yang pengguna pupuk subsidi, pelanggan pengguna pupuk non subsidi. Perlakuannya akan beda-beda.
Nah, itu tadi yang kedua teman-teman, yaitu mengenai segmentasi pelanggan. Nah, kemudian kita akan bahas di bab berikutnya, pembahasan berikutnya yang ketiga adalah bagaimana membuat program berbasis data. Nah, pada bagian ketiga ini teman-teman, bagaimana membuat program berbasis data. Kita sudah langsung masuk ke bagian yang teknis, yaitu apa manfaat data, implementasi kalau kita memiliki data terhadap bisnis kita. Jadi bagaimana membuat program berbasis data. Contoh kalau misalnya kita punya data seperti ini, ya, kita jualan produk vitamin, ternyata berdasarkan data, berdasarkan monetary, 5% customer itu memberikan kontribusi 83% dari omset kita. Misalnya ini customernya adalah toko obat. Nah, vitamin kita 83% omset itu disumbang dari 5% toko obat. Maka 5% customer yang ada di piramida atas ini menjadi customer yang sangat penting. Maka dari data ini harusnya muncul ide 5% customer ini kita berikan perlakuan seperti apa. Bayangkan 5% customer ini memberikan kontribusi 83% omset vitamin kita. Nah, kalau kita kehilangan 5% customer ini, maka kita kehilangan 83% omset. Maka 5% ini menjadi prioritas, harus kita pikirkan program apa yang pas buat mereka untuk menjaga mereka tetap ada di piramida atas karena memberikan kontribusi omset yang sangat besar, yaitu 83%. Nah, itu contoh kasus. Contoh kasus lagi mengenai database, misalnya kita punya 12.000 pelanggan dalam database kita. Kemudian kita lakukan analisa, kita lakukan segmentasi, ternyata ada top 100 customer ini memberikan kontribusi separuh dari omset kita. Atau misalnya 30% dari total omset kita disumbang hanya dari 100 customer ini. Maka kita sebut misalnya top 100, bisa jadi top 50, top 500, atau top 1000. Nah, kita pilih misalnya dalam kasus ini ada top 100 customer. Nah, karena 100 customer ini memberikan kontribusi yang sangat besar selama ini terhadap total bisnis kita, kita pikirkan kita mau kasih benefit apa kepada mereka supaya minimal mereka tetap ada dalam posisi saat ini, yaitu 100 besar yang memberikan kontribusi 40% dari total omset kita. Kita susun benefit secara finansial, benefit secara emosional. Pada saat kita dulu belajar mengenai value proposition, ini kita bahas apa benefit emosional, benefit finansial. Nah, benefit ini kita berikan kepada top 100 customer ini dalam bentuk loyalty program. Nah, loyalty programnya di situ kita contohkan misalnya kegiatan gala dinner bersama dengan top manajemen. Ini top 100 customer, gala dinner dengan top manajemen. Nah, itu benefit secara emosional. Misalnya di situ kita undang artis, nanti ada berkenal dengan artis, foto bersama artis atau tokoh siapapun yang mereka kagumi gitu ya, kita undang di gala dinner itu sehingga mereka punya pengalaman secara emosional. Itu sebagai benefit emosional. Benefit secara finansialnya bisa jadi kepada mereka kita berikan tiket untuk jalan-jalan, misalnya tur ke Jepang atau dan seterusnya. Dihitung secara bisnis tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan kontribusi mereka terhadap bisnis kita selama ini. Nah, ini contoh kita membuat program berdasarkan data customer. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita punya data seperti ini, ada data frekuensi penjualan, ada 52 customer yang setahun hanya belanja 1 kali. Maka, atau misalnya kita lihat ada customer yang selama 1 tahun itu hanya belanja kurang dari 1 juta. Maka kita dengan melihat data ini bisa membuat program upselling. Ya, pelanggan yang setahun belanjanya hanya 1 kali, gimana caranya kita upselling mereka untuk belanja setahun 2 kali. Dengan setahun dari 1 kali, dari 2 kali, omset kita akan meningkat. Dan seterusnya. Jadi kita memanfaatkan data, kita lihat 52 customer itu siapa saja. Kemudian profilnya seperti apa. Kita bisa upselling mereka dengan program seperti apa, dan seterusnya. Kemudian misalnya kita membuat program aktivasi
Karena dalam data kita itu ternyata ada 175 kios yang tidak aktif. Tidak aktif itu artinya dulu sempat menjual produk kita, tapi kios ini sekarang sudah nggak aktif untuk memasarkan produk kita. Maka kita buat program aktivasi, syukur-syukur dari 175 nanti ada 50 yang akhirnya aktif, 25 yang akhirnya aktif. Maka ada peningkatan dalam bisnis kita, yaitu dengan cara program aktivasi kios. Caranya gimana? Ya banyak cara. Ya kita datang dulu, kita visit, ajak ngobrol, apa yang bisa kita bantu, kita support. Akhirnya kita tahu, oh ternyata mereka tidak memasarkan produk kita lagi karena kita nggak ada promo misalnya. Karena produk kita kemasannya kurang menarik, produk kita harganya kurang bersaing. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya kita dapat informasi dari pelanggan pada saat kita melakukan visit, melakukan survei. Nah, itu kita gunakan sebagai program untuk aktivasi mereka. Nah, kemudian untuk program upselling, kalau misalnya datanya ada customer yang belanjanya besar, customer belanjanya kecil, bagaimana customer yang belanjanya kecil itu akhirnya kita up. Mereka sudah aktif menggunakan produk kita tapi jumlahnya nggak besar, maka kita bisa tingkatkan jumlahnya. Sebagai contoh kasus, kalau misalnya kita punya klinik, kemudian ada pelanggan loyal melakukan facial 2 bulan sekali di klinik kita. Padahal facial itu kan harusnya sebulan 2 kali. Maka kepada customer ini kita bisa upselling dengan cara dosis facial yang benar dari 2 bulan sekali jadi sebulan 2 kali. Maka omsetnya 4 kali lipat dengan cara melakukan upselling terhadap facial tadi dengan cara memberikan dosis yang tepat. Dan seterusnya, ini adalah contoh-contoh memanfaatkan data. Kemudian yang sangat bisa kita lakukan yaitu program cross-selling. Program cross-selling itu dengan cara kita keluarkan data, kita segmentasi pelanggan berdasarkan jumlah produk yang mereka gunakan selama ini. Nah, kalau misalnya kita punya banyak customer yang hanya menggunakan satu produk, tapi mereka loyal menggunakan produk itu bertahun-tahun, ini jadi berita baik bahwa kita bisa melakukan cross-selling terhadap customer yang sudah loyal ini. Loyal terhadap satu produk artinya trust-nya masih ada, trust-nya ada. Maka kita bisa cross-selling ke produk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena kita memiliki banyak produk dan jasa. Programnya adalah program cross-selling. Yang sekarang menggunakan satu produk, kita cross-selling jadi 2 produk. Yang sekarang sudah 2 produk, cross-selling jadi 3 produk, dan seterusnya. Ada satu contoh program kalau di bisnis kesehatan yang dulu kita lakukan adalah misalnya kita punya data pelanggan, yang mana dari data pelanggan itu kita punya informasi customer ini punya resiko penyakit tertentu, resiko tinggi, sedang, atau rendah. Nah, dengan data seperti ini, misalnya sebagai contoh ini, saya punya data customer yang punya resiko jantung itu 1,4 juta, yang punya resiko stroke 1,6 juta, yang punya resiko diabetes 0,9 juta. Maka dengan data seperti ini, pada saat kita mau melakukan program, misalnya kita punya produk preventif untuk mencegah terjadinya serangan jantung, minimal kita tahu ada 1,4 juta pelanggan yang pas untuk produk itu. Misalnya kita punya produk untuk memperbaiki aliran darah, maka resiko jantung dan resiko stroke itu menjadi target yang pas untuk program penjualan produk pengencer darah tadi. Nah, ini data kita gunakan untuk program penjualan sehingga pas. Bayangkan kalau misalnya ini kita produk untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah, tapi kita berikan kepada customer yang resiko infeksi, kurang nyambung. Nah, ini pentingnya data untuk kita gunakan membuat program loyalty. Oke teman-teman, sekarang kita ada di pembahasan keempat, yaitu mengenai closing rate atau conversion rate. Tadi di sebelumnya kita sudah bahas mengenai satu, pentingnya database, kemudian yang kedua kita bahas mengenai segmentasi pelanggan, dan yang ketiga kita tadi bahas mengenai bagaimana membuat program berbasis data pelanggan. Sekarang kita bahas mengenai
closing rate. Closing rate itu seperti ini. Kalau misalnya kita menawarkan kepada 100 pelanggan, 4 yang beli, maka closing rate kita adalah 4%. Kita menawarkan kepada 100 pelanggan, 10 yang beli, berarti closing rate kita 10%. Menawarkan kepada 100 pelanggan, yang beli 7, berarti closing rate kita 7%. Nah, setiap bisnis closing rate-nya beda-beda. Setiap salesman closing rate-nya berbeda-beda. Maka yang kita bisa lakukan adalah bagaimana caranya kita meningkatkan closing rate. Semakin tinggi closing rate, maka semakin besar penjualan kita. Nah, ada 4 faktor yang menentukan tinggi atau tidaknya closing rate dari bisnis kita. Nah, ternyata 4 faktor ini teman-teman sangat tergantung dari data pelanggan yang kita miliki. Jadi meningkatkan closing rate itu sangat tergantung dari data pelanggan. Itulah kenapa kali ini kita membahas pentingnya database pelanggan. 4 faktor itu teman-teman, yang pertama adalah produk atau program yang kita tawarkan. Semakin baik programnya, semakin baik produknya, maka closing rate-nya juga akan semakin tinggi. Contoh kasus tadi, kalau misalnya kita punya customer, dalam profil customer kita ternyata banyak pelanggan yang memiliki masalah dengan aliran darah, maka produk yang cocok, program yang cocok adalah produk untuk memperbaiki aliran darah. Ini secara produk yang kita tawarkan. Nah, di dalam produk itu juga ada harga, kemudian ada kualitas. Semakin baik, semakin sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan, program atau produknya, maka semakin tinggi closing rate-nya. Yang kedua adalah pelanggannya. Kalau kita menawarkan produk kosmetik kepada pelanggan yang selama ini sudah care dengan kulitnya, maka closing rate-nya akan lebih tinggi. Bayangkan kita menawarkan, atau misalnya kita menawarkan produk antioksidan, yang mana antioksidan itu sangat dibutuhkan oleh para perokok. Ya, orang merokok itu memerlukan asupan antioksidan yang tinggi untuk menetralisir racun yang dia masukkan melalui rokok itu. Maka pelanggan yang kita sasar lebih pas. Tadi misalnya contoh kasus kita jualan properti, ternyata properti dari statistik yang membeli usia 35-45 tahun yang paling banyak. Maka menawarkan kepada mereka itu lebih pas memilih pelanggannya. Jadi pelanggan yang ditawarkan ini menjadi faktor closing rate kita akan tinggi atau tidak, gitu ya. Dan faktor yang ketiga closing rate itu adalah siapa yang menawarkan. Dalam hal ini adalah salesman-nya, people-nya. Ya, people dengan jam terbang berbeda, hasilnya berbeda. People dengan kemampuan komunikasi yang berbeda, hasilnya berbeda. People yang menguasai produk dengan yang tidak, beda. People yang bisa complaint handling objection dengan baik, dengan yang tidak, hasilnya akan beda. Closing rate-nya akan lebih tinggi atau biasa saja. Nah, yang keempat, faktor yang meningkatkan closing rate adalah relationship. Ya, bayangkan kita menawarkan produk kepada 100 pelanggan yang sudah kita kenal dengan baik. Selama ini berbisnis dengan kita, selama ini menggunakan produk kita. Dibandingkan kita menawarkan produk kepada orang baru sama sekali, closing rate-nya akan berbeda. Apalagi kalau misalnya kita menawarkan produk kepada 100 customer yang ada dalam satu komunitas dengan kita. Sama-sama komunitas sepeda, sama-sama komunitas motor. Maka jualan dengan relationship itu closing rate-nya jauh lebih tinggi dibandingkan kepada pelanggan baru. Nah, ini teman-teman 4 faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya closing rate, yaitu produk, pelanggan yang kita tawarkan, siapa yang menawarkan, dan relationship antara kita dengan si calon pelanggan tadi. Itu mengenai closing rate, teman-teman. Dan pembahasan terakhir mengenai database adalah bagaimana kita membangun database. Pembahasan kelima adalah bagaimana kita membangun database. Jadi, yang pertama adalah apa yang kita data. Biodata, data transaksi, data preferensi. Biodata itu mulai dari nama, nomor telepon, alamat, email, sosial media, biodata, usia, dan seterusnya. Data transaksi, maka transaksinya yang akan kita catat apa? Mulai dari produk yang dibeli, kemudian kapan belinya, jumlah belinya, unit, dan seterusnya. Data transaksi.
ini data yang mutlak. Kalau data transaksi udah otomatis mutlak, karena tadi contoh segmentasi pelanggan berdasarkan transaksi, yaitu monetary, frekuensi, kemudian resensi, customer lifetime value, itu semuanya berdasarkan data transaksi. Kita membuat program loyalty, memberikan reward, dasarnya adalah data transaksi. Maka data transaksi ini menjadi data yang sangat penting untuk kita data dari si pelanggan itu. Data preferensi mulai dari hobi, kebiasaan hidup, kemudian ya hal-hal yang menjadi kebiasaan dari pelanggan itu kita catat. Ini sangat berpengaruh nanti terhadap program yang akan kita buat untuk pelanggan tersebut. Jadi dalam membangun database itu ada 5 hal, yaitu apa yang didata, kemudian yang kedua bagaimana mendapatkan data itu, yang ketiga adalah menggunakan tool apa. Kita melakukan pendataan menggunakan telepon, menggunakan survei, atau misalnya dengan membagi kuesioner, dengan aplikasi dan seterusnya, website, register sosial media dan seterusnya. Itu tools yang kita gunakan. Dan berikutnya adalah setelah kita punya data itu tadi, bagaimana kita melakukan analisa dari data yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan data itu untuk memanajemen pelanggan, memanage pelanggan menggunakan data itu. Itu yang tadi kita bahas dalam CRM. Nah, itu teman-teman yang saya bisa sampaikan mengenai database, dan semoga ini menjadi inspirasi bahwa ternyata ya, no data no business, artinya betapa pentingnya data untuk bisnis kita. Kita meningkatkan closing rate dengan data, membangun loyalitas dengan data, kemudian menyusun program loyalty dengan data, menyusun benefit dengan data. Itu maka betapa pentingnya kita untuk memiliki data pelanggan dengan baik. Nah teman-teman, itu semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa diimplementasikan di bisnis teman-teman masing-masing. Kesimpulannya teman-teman, dalam kegiatan kita melakukan manajemen pelanggan untuk menghasilkan customer loyal, itu sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola data, memanfaatkan data, mengumpulkan data, memanfaatkan data untuk manage pelanggan tadi. Intinya bahwa perusahaan yang bisa mengenal pelanggannya lebih baik akan memenangkan persaingan. Nah, mengenal pelanggan itu artinya data. Artinya perusahaan yang memiliki data yang lebih baik, maka dia akan memenangkan persaingan. Terima kasih. Informasi lebih lanjut mengenai CRM, teman-teman bisa klik di belajartentangcrm.com atau bisa menghubungi saya di nomor telepon ini, dan juga bisa melihat video-video CRM yang ada di YouTube bit.ly/jokoristono. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.